Kalau kamu nggak bisa memperbaiki sesuatu, ya udah jangan ngerusak. Batang pisang itu akan bertumbuh ketika anak itu dipisahkan sama induknya dari batangnya. Jadi harus ditebang, harus dipisahin buat berkembang untuk jadi tunas-tunas baru. Keren. Begitu juga manusia, nak. Wah. That's my mom quotes. Bintang, selamat datang. Halo, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gokil. Ini lagi musimnya pelajar-pelajar asing datang ke sini, Tang. Asik, lagi liburan. Lagi liburan. Bener, udah ada 2 kemarin teman kamu sebelumnya datang juga ke sini. Adik kelas ya? Iya, dari AIU juga, dari Al-Bukhari, dan sekarang kamu datang. Berarti kalau mereka adik kelas, kamu angkatan di atas mereka atau? Iya, aku angkatan pertama. LBB angkatan pertama. Oh, dari angkatan pertama. Tahun 2019 intake-nya. Intake-nya tahun 2019. Udah akhir nih, udah deket-deket wisuda. Alhamdulillah. Mantap, kasih, mantap, Basnas. syukur. Keren. Tapi mungkin enough about IU lah. Kita udah Oke. ngebahas kemarin 2 gitu dan udah banyak tahu juga. Jadi Bintang nih jurusan Media and Broadcasting. Alhamdulillah. Bener? Bachelor Media and Communication. Media and With honors. Communication. Siap. Tapi belajar broadcasting juga dong. Pastinya. Di sana. Iya. Ada berapa muridnya di Media Kalau and sekarang itu udah lebih dari 80 ya. Kalau di angkatan 1 2 3. Cuman angkatanku itu ada 22 orang karena kita angkatan pertama. Oh. Ya, jurusan baru di Al-Bukhari International. Oh, itu jurusan baru. Iya, jurusan baru. Media and Broadcasting, Iya. Media and apa? Media and Communication. Communication itu jurusan baru. Jurusan baru. Wih, keren banget. Alhamdulillah. Tapi Jadi pas kita nyobain equipment everything is new ya. iya. Jadi itu touching by us. Masih bau-bau cet, Iya, ya kan? betul. Masih bau-bau Masih cet. wangi-wangi bau baru. Ada apa? Bungkus-bungkus plastik. Ya itu kita yang ngebukain tuh. Bener. Kita yang nyusunin kardus-kardusnya. Tapi emang awal passion ke broadcast, ke media. Aku awalnya waktu apply atau jurusan administration, business administration marketing. Tapi waktu lulus Alhamdulillah Foundation mau ke degree, kayak mikir lagi kan ada jurusan baru kayaknya seru deh. Dan aku waktu itu udah mulai tertarik mau buka YouTube. Ke media tuh kan kebetulan di Instagram juga aktif untuk share-share dengan kegiatan positif. Aku kira aku istiqorohin deh, nanya ke orang tua pastinya kalau kata papa mamaku, yang penting kamu suka, kamu bisa tanggung jawab, why not? Terus aku tanya Prof Aziz, aku tanya Prof Shima di AI waktu itu, kira-kira aku bagus nggak aku di sana? Terus kata mereka, I think this is the right choice untuk kamu Bintang. Dan alhamdulillah di sana dan bertanggung jawab, banyak juga prestasi udah kita raih. Tapi kamu mungkin karena lebih senior dan lebih tua secara umur dari 2 teman kita yang kemarin datang, logat kamu udah kental banget kayak Malaysianya ya? Iya ke? Nggak tahu ya, mungkin udah 4 tahun. Udah 4 tahun kan? Udah 4 tahun. Udah 28 November pas 4 tahun. Wih, Iya. mantap. Makanya udah kental banget. Tapi apa emang asli mana, sorry? Aslinya aku Provinsi Bengkulu, tinggalnya di Kota Bengkulu. Bengkulu. Iya, papaku orang Kaur Kinal, mamaku orang Pagaralam, Tanjung Sakti. Emang asli Bengkulu Iya, berarti. jadi memang kita Sumateranya sangat kental ya, Bun. Makanya pas pindah ke Malaysia nambah Melayu juga. makin nambah Melayu. Alhamdulillah. Benar-benar. Soalnya yang kemarin tuh 2 teman kita dari Jawa. Iya. Dari Pulau Jawa ya kan, logatnya masih belum terkontaminasi. Kalau sekarang udah terkontaminasi udah mereka tuh. Kan Udah udah ya? Melayu juga kan. Iya, Ngomong kan benar. harus cakap Melayu. Abang naik 01 macam tuh. Tapi kalau kamu komunikasi sama teman-teman tuh enakan pakai bahasa Indonesia atau bahasa Malaysia, Melayu? Tergantung sih, kalau sama orang Melayu Indonesia Malaysia campur lah kadang. Tapi kalau sama foreign kayak negara-negara dari Europe atau Timur Tengah bahasa Inggris kita. Di kampus memang compulsory to speak in English. Internasional ya? Iya, betul. Internasional. Teman kamar orang mana? Aku bertiga, roommateku orang Thailand sama Myanmar. Orang Thailand sama Myanmar. Teman kamu yang sebelumnya dia cerita dia teman sekamarnya tuh orang Afghanistan, man. Wish. Pasti tahu dong. Iya, orang Afghanistan yang katanya kalau ibadah itu pakai batu. Oh iya, kayak Karbala gitu. Oh. Serius. Maksudnya kalau ada ritual-ritual yang berbeda lah gitu. Mungkin budaya ya, culture. Kamu orang Myanmar sama Thailand. Orang Thailand. Sama, sorry, agamanya Muslim juga. Muslim. Ada orang Myanmar yang Muslim ya? Ada. Oh dia iya. Kan Rohingya. Dia Rohingya bukan? Bukan. Dia aman ya? daerah yang deket Cina, tapi Muslim. Bawaan tasnya banyak nggak?
Enggak juga. Tapi mereka mostly ada yang berkerudung, ada yang enggak gitu. Oh iya. Siapa namanya yang Aung gitu? Aku juga lupa ya. Aku ingat. Gimana kan termasuk apa? Namanya tuh jadi orang Myanmar tuh ada 3 nama. Ada nama biasanya, Cinanya, nama Muslimnya, ada nama Myanmarnya. Meizar Huin gitu. Iya, nyot gitu biasanya kan. Sama orang Thailand. Sama Thailand, aku tahu Wan Tasnim Samsi. Dan dia daerahnya daerah yang Muslim Thailand, dekat-dekat Patani gitu. Jadi dia bisa bahasa Melayu. Oh, Thailand tuh ada yang bisa bahasa Melayu? Iya, jadi Thailand tuh kan dia ada terbagi 2 gitu ya. Ada Thailand yang Hindu Buddha sama Thailand Muslim. Nah, ini biasanya daerah Muslim ini tuh yang daerahnya udah Siam gitu. Oh iya paham. Bener. Makanya di di Thailand juga ada beberapa istilah-istilah kayak Raja Manggala gitu-gitu kan, nama-nama yang memang identik dengan. Iya, dan mereka Islamnya kuat ya, Masya Allah tabarakallah. Oh iya. Asal azan udah cowok-cowoknya mulai itu ke masjid. Bener. Wih, keren juga orang Thailand. Dan alhamdulillah EAU kampus kita depannya kan Masjid Al-Bukhari. Dan Masjid Al-Bukhari ini menjadi salah satu masjid yang sentral, jadi tourism place-nya mereka. Di Kedah itu? Iya, di Kedah itu. Dan itu masih foundernya dari kita, yaitu Tan Sri Chan Mukhtar Al-Bukhari. Jadi apa ya, I can say yang masuk Al-Bukhari itu patut banyak bersyukur gitu loh Mas. Karena? Semuanya lengkap. Oh, karena semua fasilitasnya. Masjid di depan kampus, mau beli peralatan makanan di Souk Al-Bukhari itu masih punya Tan Sri juga. Tapi Universitas Al-Bukhari itu universitas internasional atau universitas Islam? Universitas internasional. Berarti ada teman-teman. Namanya doang tuh yang Al-Bukhari karena foundernya Al-Bukhari. Oke, dia nama. Iya, itu nama foundernya. Berarti maksudnya mancanegara non-muslim juga ada di situ? Ada. Wih, keren bro. Ada yang Cina ada. Cina apalagi? Afrika yang non-muslim ada. Oh. Jadi dia tuh namanya Al-Bukhari, mungkin persepsi people kayak Al-Bukhari. Aku juga mikirnya hadis gitu. Al-Bukhari. Padahal Al-Bukhari itu yang punya. Jadi nama yang punya kampus kita tuh Tan Sri Syed Mukhtar Al-Bukhari. Dia itu top 10 richest people di Malaysia yang mengabdikan hartanya untuk masyarakat. Itu ya mulia banget gitu ya Tan Sri, Masya Allah. Bener. Banyak makasih sama keluarga Tan Sri, Masya Allah. Iya, semoga menonton ya keluarga pastinya. Tan Sri. Dan kamu pastikan nanti nge-share gitu. Wah, pastinya. Nah, karena kampus internasional dan juga multikulturalismenya di sana kuat betul. gitu. Kamu pernah ngalamin shock culture nggak pas awal-awal? Pernah dong pastinya Kak. Oh iya? Iya kan dulu aku 4 tahun lalu. Tapi kan kamu orang Bengkulu yang mana dekat gitu ke Malaysia sebenarnya. Iya, secara petanya dekat ya. Pas udah datang kan Al-Bukhari kan di Malaysia, tapi kan kita di kampus ada 56, mungkin udah 60 negara sekarang. Jadi ya benar-benar kayak if you cannot speak in English, you cannot communicate with people gitu. Oh, really? Dan dulu I can say aku baru 50% bahasa Inggrisku. Jadi aku lebih banyak diem awal-awal datang. Dan so when you first came to Malaysia, your English not agak kaget karena belum pernah ketemu teman-teman Afrika. Oh, awal-awal teman kamu agak kaget karena waktu itu malam. Aku nyampe subuh dan orang Afrika tuh lagi jemur baju. Dan itu kan mohon maaf kulitnya kan hitam. Jadi aku kayak kaget gitu. Dan mereka ngomongnya agak kurang bahasa Inggrisnya aku kurang paham dan karena aku nggak bisa bahasa Inggris. Itu aja sih culture shocknya. Tapi once I know about them, ternyata Afrika tuh sehumble itu loh orang-orangnya. Oh iya dong. Dan mungkin ada secara kamu punya teman orang Afrika? Banyak sahabat-sahabatku orang. Orang mana negaranya? Somalia. Itu keren-keren, Somalia berprestasi. Ada Chad, nggak ada. Ada Pantai Gading. Apa tuh? Ada Cote d'Ivoire nama negaranya. Nggak ada kayaknya. Nggak ada ya. Rata-rata Ghana, Senegal, Kamerun. Ya kan Afrika itu kan ada daerah muslim kan, Egypt kan termasuk benua Afrika. Betul. Dan mereka bersatu loh di sana. Mesir mereka punya juga ada orang association, Mesir. African Student. Oh ada asosiasinya. African Union. Jadi termasuklah yang Mesir masuk, terus pasti. Sudan, Maroko, Aljazair. Ya, Aljazair. Ada tuh semua tuh. Sudan. Iya. Weiss, dan mereka bersatu di EAU itu Masya Allah ya culturalnya. Tapi kamu setelah join di luar sama orang Indonesia ya? Kamu paling akrab sama orang Afrika berarti? Enggak, aku paling akrabnya temanku orang Malaysia sih. Tapi kalau yang dari foreign, aku ada akrab juga sama orang Bosnia, aku akrab. Sama orang Bosnia. I can say kalau kita udah keluar nih, tapi lu tetap temenan sama orang Indonesia. Jadi improvement lu di mana? Jadi memang harus terus bergaul sama siapapun. Kayak sama negara tuh jangan pilih-pilih. Jadi harus kita mempelajari, Afrika seperti ini, daerah Europe seperti ini, Arab seperti ini.
Jadi ketika kita tidak memilih siapapun, itu tuh bakal improvement dalam diri kita. Ketika kita bisa memahami orang, di situ juga bakal peningkatan kualitas kita nggak sih? Iya benar. Apalagi kalau pengalaman kuliah abroad itu pasti salah satu hal yang paling menariknya adalah ketika kita bisa memahami satu sama lain tapi bukan dari negara kita. Benar banget. Dan bisa temenan sama orang-orang dari negara-negara kayak Bosnia gitu kan nggak mudah gitu kan awalnya. Ada satu caption yang kenapa bikin aku bersyukur untuk jadi anak study abroad. Waktu itu aku kenal caption ini tuh dari quotes ya, dari Kak Fawaz. Dia tuh pernah bilang, bumi Allah ini tuh luas. Allah udah ciptain semuanya ada. Jadi sayang kalau kamu cuma berdiri di satu tempat. Jadi harus kamu tafakuri, nikmati, maksudnya tuh pelajari. Kan itulah gunanya Allah menciptakan banyak-banyak kebudayaan kan. Jadi if you have opportunity to know it, to learn it, why not gitu. Once you get the knowledge and then bring back your nation. Bawa ke Indonesia yang baik, yang buruk jangan dibawa. Exactly. Yang baik kita bangun supaya gimana Indonesia lebih maju lagi. Exactly. Karena dari awal misi abroad-nya itu adalah membuat. Tapi kan ini kan sebenarnya ironis ya, ketika banyak pelajar-pelajar kita yang abroad, terus belajar di luar gitu, malah stay di negaranya. Betul. Banyak yang nggak balik. Tapi tadi kalau misinya dari misi kamu Bintang, berarti kamu ingin membawa sesuatu untuk membuat Indonesia lebih baik kan berarti? Oke. Berbicara soal ini sebenarnya balik lagi ke individu. Mau stay di luar, mau stay di dalamnya menurut aku nggak salah. Karena setiap manusia kan punya vision and missionnya masing-masing. Kalau aku sendiri sebenarnya masih tergantung kemana Allah membawa aku ya. Pasti kita kan udah punya takdir nih. Yang ngebawa kita cuma ikut alur kan. Tapi kalau kata Allah memang, Bintang kamu mengabdikan diri ke dunia ini mungkin di negara bagian ini. Why not I can stay there? Then I can promote Indonesian in that country. But kalau misalkan Allah memang ternyata ngebalikin aku lagi ke Indonesia ini, nggak jadi masalah juga. Kenapa? Memang kan kita kan bakal ngadapin bonus demografi nih Mas. Indonesia bakal ngadapin bonus demografi 2045. Usia produktif akan lebih banyak daripada non produktif. Iya benar. Kalau semua produktif yang pinter-pinter pada di luar, Indonesia nanti gimana yang pegang? Mau yang biasa-biasa aja. Sementara Indonesia negara yang besar. Kita cultural banyak. Harta kita dari laut, udara, everything we have. Tapi kita hanya kekurangan orang yang jujur dan berintegritas kan. Nah, itu aja kan. Nah, dari itu mungkin kalau ada yang mau di luar nggak jadi masalah, mau di dalam juga nggak jadi masalah. Toh juga pada umumnya bakal ibadah ke Allah juga kan kehidupan kita. Iya sih. Iya, jadi nggak ada yang salah. Tergantung visi dan misi masing-masing. Selama muaranya itu untuk kebaikan negara dan juga bisa mempromosikan Indonesia justru itu adalah salah satu poin positif. Mungkin mereka tuh hanya melihat dari sisi kecilnya. Setiap mungkin dari sudut pandang yang lain, padahal nggak ada yang tahu kan. Aku tuh paling suka quotes dari Dr. Aisyah Dahlan nih Mas. Kita itu kata Dr. Aisyah Dahlan itu manusia itu ada 4 karakteristik. Dan ini yang ngenalin aku tuh Teteh Alifah. Bestie aku juga di EAU. Dia sering banget sharing-sharing tentang kebaikan dan ilmu-ilmu psikologi. Dan aku suka juga. Kita tuh ada korelis, phlegmatis, sanguinis, sama melankolis. Jadi ketika kita memahami karakteristik orang, kita juga bisa memahami diri kita sendiri kan. Karena ada 2 hal yang sebenarnya gak bisa kita kontrol. Pikiran dan pola bicara orang lain. Jadi bisa kita kontrol diri kita. Jadi once people akan berbicara ataupun berpikiran positif, aku rasa hal-hal negatif itu gak akan ada di dunia ini gitu. Contoh kecil di lingkungan kita aja lah. Waktu aku ke Bali ada juga dari kitabisa.com pernah bilang juga ke kita, saatnya yang baik yang harus berisik. Ya gak sih? Iya. Benar. Dan itulah yang harus kita. Iya. Karena kalau orang-orang baik gak berisik, makanya aku paling benci sama statement yang waras ngalah. Iya, nggak ada cerita ada. Kalau selamanya orang waras ngalah, lu mau atau kamu mau dunia ini dikuasai sama orang-orang gila gitu kan. Dan ini yang memang harus digerakkan. Makanya yang baik harus lebih berisi. Betul, harus lebih banyak. Dan berarti kamu udah masuk tahun terakhir. Alhamdulillah, insya Allah wisuda Mas, tanggal 16 Desember. 16 Desember wisuda di Al-Bukhari International Al-Bukharinya. Setelah itu berarti kamu akan menatap kehidupan baru lagi. Tapi alhamdulillah, insyaallah. Pertanyaanku adalah di communication and broadcasting ini, di jurusan yang kamu ini, apa yang udah kamu berikan impact dalam hidup gitu yang udah dapet dari sebanyak 4 tahun. Aku lihat CV kamu kayak nggak ada liburnya, bro. Iya, alhamdulillah. Maksudnya
Berarti angkatan SMA 2000 berapa? 2019. 2019. Langsung alhamdulillah nggak dikasih gap sama Allah, dapat rezeki. Langsung keluar kan. Maksudnya nggak semua orang bisa dapat S1 di luar. S1 biasanya kan orang keluar S2, S1-nya di sini dulu gitu. Makanya itu sebenarnya nekat juga, kan belum bisa bahasa Inggris waktu itu. Sama sekali. Enggak juga sih sama Maksudnya, sekali. dari basic. Dari beginner, intermediate, advance. I can say beginner. Iya, masih benar-benar 40% doang. Wah, bahkan waktu dulu tuh aku nggak bisa bedain loh PM sama IM tuh apa. Waduh. Dulu kan kalau AM pagi ya. Dari jam 12 sampai jam 12 pagi gitu kan. Habis jam 1 sampai jam 12 malam PM kan. Itu aku gak bisa bedain dulu, Mas. Serius? Demi Allah. Itu benar-benar modal nekat. Makanya aku selalu bilang kalau misalkan aku lagi ngisi materi. Berarti dulu waktu di SMA apa belajar? Aku lebih suka tentang ini ya. Misalkan aku di SMA dulu aktifnya ke Aceh, ke Bali tuh dibiayain. Kayak bawa tentang isu-isu Bengkulu. Misalkan pemuda Bengkulu perlu ini, aku bawa nih ke Aceh. Nanti di Aceh Bengkulu tuh begini. Jadi aku memang hobi menyuarakan aspirasi pelajar gitu. What you get dari, more than that. Lebih dari itu. Yes. Karena balik lagi kan, apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Tapi dari bedain AM PM aja nggak bisa. Yeah. Terus nekat ke luar negeri. Kamu sempat belajar nambah bahasa Inggris lagi nggak? Betul. Jadi waktu 2019 itu EAU waktu itu ada di pamfletnya Basnas yang belum bisa, yang TOEFL-nya di bawah 550 akan ada penguatan bahasa di Malaysia. Itu yang nyelamatin aku. Jadi aku tahu informasinya dulu tuh dari kakak aku, namanya Murlia Dwi-Hastami. Dia dapat dari dosennya. Katanya coba deh Mur kamu daftar. Tapi kakak aku itu semesternya tuh kayak udah tingkat tengah gitu loh. Jadi dia sayang kan mau cut terus pindah. Terus kata dia daftar deh. Aku bilang aku nggak bisa bahasa Inggris, males ah. Dan waktu itu aku masih close minded, kayak apa sih emang bahasa Inggris sepenting itu. Tapi waktu itu yang ngebawa aku daftar, aku waktu itu kan aku jualan keripik Bintang Mumtazah. Di zaman itu aku jualan keripik. Betul. Sebelum ke Malaysia jualan keripik. Iya. Bahkan dari kelas 2 SMA. Ada rasa coklat, rasa stroberi gitu-gitu. Jadi mamaku yang goreng, aku yang ngebumbuin. Jadi aku kan ikut aktif di genre Bengkulu. Anak-anak genre Bengkulu. Iya, aku aktif di genre Bengkulu di forum anak. Tapi kamu juga dutanya? Aku dutanya pastinya. Angkatan berapa? Angkatan 2017. 2017. Jadi aku bawalah keripik tadi, misalkan rame nih. Finalis tapi? Enggak, aku duta kota. Dutanya. Juara 1. Iya. Aku bawa keripiknya kan, misalkan lagi ada event, dia ngundang-undang dari kabupaten. Itu saatnya aku tuh dagang aku. Dagang. Iya, jadi yang misalkan pemilihan nih yang mau nilai gede kata aku, yang mau tangan beli dulu gitu. Jadi memang jiwa bisnisku emang udah terlatih dari SD bahkan. Jadi aku tuh selalu melihat peluang di skala kesempitan gitu. Aku selalu lihat kesempatan di skala situasi memungkinkan lah, why not? Gitu kan. Keripik itu 5.000 nih. 5.000 kamu jual. Customerku 100 dapat berapa? Udah banyak ya. Iya, yang datang 50 setiap aja event, udah lumayan, Bro. Iya. Yang datang ke event pasti misalkan Kabupaten Kepahiyang bawa 5, Kabupaten Kaur bawa segini, kota bawa 20. Dan laku tuh pasti. Pasti habis dong. Pasti habis. Berarti itu jaminan enak ya? Alhamdulillah. Aku bawa loh itu. Aku bawa itu pas interview. Itu pas ke interview buat ke Basnas. Iya, aku bawa dari Bengkulu. 2019. Keripiknya kamu bawa? Iya, aku bawa. Terus kamu kasih ke interviewer. Aku bilang, aku jualan keripik. Aku punya jiwa bisnis. Aku mau ngembangin jiwa bisnis aku ini. Dan katanya kan, kenapa kamu harus terpilih sebagai beasiswa ini? Aku bilang, aku punya jiwa bisnis tapi mungkin gak bagus-bagus banget. Tapi keripik ini udah kemana-mana, aku bilang. Jadi coba deh keripiknya. Aku bawa sampelnya kecil-kecil. Iya. Dimakan sambil aku interview, mereka sambil makan keripik. Mungkin kayaknya berkah keripik deh ya. Keripik bro, mamaku. Sales. Iya, dan sampai ke EAU pun aku tetap jualan keripik. Kamu bawa? Enggak, tapi aku lebih ke social business. Jadi ada orang-orang yang kecil gitu, B40 namanya kalau di Malaysia. Aku bantuin mereka jualan keripik. Misalkan aku beli 2 kilo sama temanku namanya Kedai Sister Lila. Sama Alifa, Viva, sama Hanifa. Jadi kita misalnya beli 2 kilo, kita beli 2 kilo dulu nih. Sebal gede gitu, kita pack sendiri-sendiri. Kita jualin ke teman-teman. Kita kenalin betapa enaknya keripik ke warga Arab, ke warga Europe, ke warga dunia. Iya. Berapa harganya kamu jual di sana? Kalau di sana yang kecil tuh RM2, RM2, RM4, RM6. Memang keuntungannya nggak terlalu gede. Nah, berarti pas di Malaysia juga bawa tuh keripik buat dijualin? Nggak aku bawa, tapi aku bawa untuk oleh-oleh dosen.
Ya karena nggak mungkin dong Bengkulu Malaysia kan habis di biaya pengiriman kan. Tapi aku lanjutin jiwa bisnisku. Jiwa jualannya dilanjutin. Iya, dilanjutin. Beli keripiknya di sana. Ya di orang sambil ngebantu dia. Bumbunya kan tapi beda. Tapi kan waktu itu di Malaysia bukan keripik aku jualnya. Apa tuh? Keripik kayak keripik Sanjay. Padang gitu. Balado. Iya balado. Tapi yang bikin orang Malaysia dan dia kalangan B40. Jadi niatnya social business untuk ngebantu kalangan kecil untuk mendapatkan income lewat ibu rumah tangga yang masak keripik. Sama teman kamu jualan? Iya. RM5? Iya. RM5 hampir tiap pekan atau tiap hari? Tiap hari kita mah open order 24 jam. Wow, kan kita di hostel tuh. Iya. Ya udah yang lapar telepon anak kuliahan mah mana ada tidur jam 10. Dan bule-bule doyan tuh. Doyan. Sip. Kan kita kasih ini dulu apa yang try. You can try first. It's nice, delicious. Okay, this one only RM4 gitu. Terus kita foto-fotoin, kita masukin ke Instagram dan mereka suka. Mereka seronok lah kalau kata orang Malaysia. Iya. Bahkan yang menurut aku kerennya kita anak Indonesia tuh kita orang Indonesia tapi kita punya jiwa inisiatif untuk bantu masyarakat kecil. Bahkan Malaysia sendiri nggak ngelakuin itu loh. But I did it. We did it with my team. Dan itu continue sampai ke Alive Shop. Jadi Alive Shop itu bisnis social bisnis aku. Iya. Foundernya aku sama temanku namanya Arianta Rahmana. Kita berdua ngelakuin jualan thrift shop. Tapi yang kerennya itu zero capital. Jadi kita nggak pernah beli baju. Tapi kita announcement yang punya baju masih bagus dan kamu udah bosen, tapi kamu nggak tahu buang kemana. Alive Shop is the place to treasure beneficial and affordable affordable baju lah, quality bajunya masih bagus. Jadi kita jualin bajunya dengan harga yang murah dan kebetulan kan student AIU kan banyak yang baru-baru dan mereka kan nggak bawa baju ataupun anak lama pun mungkin mau ganti baju daripada beli yang brand mahal sementara kita jual juga brand itu dengan harga yang murah dan itu pernah sampai RM10.000 untungnya. Keuntungannya bahkan itu 3.300 kaliin RM10.000. Itu kamu bagi berapa orang? Itu waktu itu kita ada 5 waktu baru-baru terus nambah lagi tim kita sekarang kita 8. Dan masih jalan sampai sekarang? Alhamdulillah. Wah, lumayan. Dan kerennya AIU, kita dikasih satu tempat, toko di dalam student center. Dikasih? Apa terus? Enggak nyewa. Dipakai buat apa tuh? Iya buat jualan, kan aku udah punya toko baju sama temanku. Loh ini mah udah kerja bro. Enggak kerja, belajar jual. Iya. Tapi untung 10 berapa tadi kita? RM10.000 pernah. RM10.000 3 bulan. Beli proton bekas juga dapat atuh motor mah udah lebih dari 5. Iya makanya. Tapi kerennya dari Alive Shop itu karena AIU itu vision missionnya melahirkan graduation yang berjiwa social business. Jadi kita dari 100% keuntungan kita 50% kita untuk saving untuk Alive Shop dong pasti. Nggak tahu kan mau beli hanger, mau beli apa-apa kan kebutuhan dari Alive Shop sendiri. Terus 30%-nya untuk kita. Untuk kita maksudnya bukan gaji tapi allowance dari kita ngerjain. 20%-nya buat masyarakat. Dan kita udah pernah beliin 2 tablet ya untuk anak-anak outstanding di rural area di sana. Jadi anak-anak yang pinter, anak-anak kampung di Baling, kita kasih tablet untuk membantu digital literasi mereka di kala Covid waktu itu. Oh iya, kamu berarti sempat ngerasain Covid waktu di Malaysia ya? Pernah. Itu ketat banget nggak? Banget, Malaysia mah kalau mau masuk mahal banget, hotelnya juga kan. Pas di masa lockdown itu, bener-bener kayak polisinya patroli gitu loh. Oh iya. Ya 24 hours. Aman ya? Ya aman dan aku. Tapi terlepas dari itu, kesibukan kamu di luar selain kuliah apa? Aku suka ikut lomba. Ikut lomba aku di sana? Iya. Aku cari duit lewat lomba. Lomba di kampus atau lomba di luar? Di luar kampus, di dalam kampus. Iya, alhamdulillah lebih dari 10. Kalau dari PPI aktif juga? Aktif dong, pastinya. Itu wadah untuk bersilaturahmi meningkatkan nasionalisme di luar negeri. Oh, dari PPI itu. Let's say Mas, kalau kita nggak ada PPI, gimana kita bisa mengingat negeri kita loh? PPI yang mengadakan Cultural Day, 17-an kita upacara di luar negeri gitu. Semua kita lakuin di sana. Ini ada fotonya nih. Iya. Waktu ini Malam Kemuncak Anugerah. Festival Film Pelajar Malaysia. Ini satu tim. Aku tebak yang kanan pasti orang Irak ya? Afghanistan. Wah, tipis. Iya.
Jadi kita satu tim, yang ini orang Malaysia namanya Aiman. Itu tangan kirinya doang, tangan kanannya kemana? Oh, di belakang. Oh. Iya, jadi Festival Film Pelajar Malaysia ini adalah salah satu ajang paling besar untuk jurusan media communication. Jadi yang ngadain itu Finas. Memang kayak apa ya? Kalau di sini tuh kayak Kementerian Komunikasi Perfilman gitu deh. Jadi mereka bikin lomba dan kita masuk final dan kita jadi juri award top 5 skrip terbaik, top 5, pokoknya banyak lah. Kita, film ini? Ya film. Enggak. Kita ngambil yang bagian dokumenter. Oh, kamu bikin dokumenter? Kita ngangkat tentang Masjid Zahir. Jadi Masjid Zahir itu dia sama kayak masjid di Medan. Sama juga kayak Masjid Baitur Rahman di Aceh. Dan ada itu di Google masih ada? Pasti. Coba bro, AI kita harus boleh, Masjid Zahir itu sama. Jadi kita angkat tentang keindahan itu dan apa tuh namanya? Ini sekolah-sekolah di Malaysia nih? Ya, ini yang live shop datang tuh. Kita ngisi seminar tentang pentingnya digital literasi. But the right thing-nya adalah yang menjadi impresifnya, yang jadi pembicara situ orang Indonesia loh. Ya, bukan orang Malaysia. Tapi dan itu ya dari itu tuh lihat tuh. Ayu pilar sekolahnya. Ini kayak daerah-daerah kalau di Jawa kabupaten gitu ya. Oh, berarti jadi mereka kumpulin di situ, hadir juga Prof Aziz, rektor kita, nemenin aku sama tim untuk ngisi kegiatan ini. Iya. Dan AI itu suka yang kayak gitu. Kan orang taunya tuh kalau Malaysia pasti ngeliatnya Kuala Lumpur doang. Iya, padahal ada juga desanya. Yang kampung-kampung gini tuh di Ubin bro, duduknya bro. Iya. Nah, kalau yang ini Student Representative Council. Jadi kayak BEM kampus. Iya, BEM kampus. Jadi BEM kampusnya ini itu Tamil ya, ada orang Tamil ya? Satu tuh. Itu orang Afrika, di Somalia. Orang Somalia malah? Oh, bukan orang Tamil di ya? Zoom lagi tuh Afrika banget mukanya. Jadi waktu itu terpilih 2 orang mewakili Indonesia. Ada Zaidan. Sekarang dia udah di Cina S2. Oh, di Cina. Jurusannya AI. Terus di situ ada aku. Jadi waktu itu yang terpilih aku sama Zaidan mewakili Indonesia untuk jadi BEM di kampus. Sebelahku tuh orang Kambodia. Ada orang Maldives. Yang tengah kita presidennya waktu itu orang Egypt. Mesir. Orang Mesir. Ya, Malaysia, Thailand, Maldives sama Kambodia dan yang cewek ini bukan India, dia orang Pakistan. Sebelahnya India, Allah, kok aku lupa. Pakistan, Sri Lanka, dia Bangladesh. Masih India tuh. Aduh, aku lupa Bhutan, negaranya. Itu 4 itu doang yang dekat India. Ada satu lagi, ya Allah. Lupa. Maladewa. Bukan. India kan nih, India tuh Bhutan, Pakistan, Bangladesh. Aduh, aku Sri lupa Lanka. banget. Anik namanya Anik. Maladewa. Nepal. Bukan. Harus searching gak sih? Apa namanya? Aku searching nih. Boleh. Aku lupa banget. Cuman 6 itu doang. Apa ada, Myanmar? Mas. 7. Aduh, apa ya Allah, coba. Anik nih orang mana ya? Wait. Kashmir. Oh, Kashmir. Iya, dia orang Kashmir. Kashmir. Itu daerah yang cantik banget. Iya, emang ada salju kan juga. Iya. Udah daerah-daerah itu dekat-dekat Pakistan. Tapi beragam ya, maksudnya AI ini menarik karena kebanyakan dari negara-negara unpopular gitu loh. Yeah. Jadi kamu punya cerita-cerita seru gitu. Maksudnya kan kalau kampus-kampus kan kebanyakan temennya mau orang-orang dari negara-negara first tier country, come on lah. Yeah. Maksudnya ceritanya pasti sama gitu. Tapi kalau cerita-cerita dari orang Bangladesh, budaya-budaya mereka orang itu loh Kambodia, yang unik. Itu negara yang bahkan kayaknya sama berita-berita luar negeri juga jarang terekspos kan? Deh. Iya kan? While actually mereka banyak gudang-gudang orang-orang pinter kan. Wah, itu dia. Dan karena itu ada sama di AIU. Ya, benar. Karena kalau first world country pasti terekspos sama BBC, Al Jazeera. Biasanya itu mah daerah-daerah Afghanistan. Ya. Iya, itu kan negara-negara keren gitu kan. Tapi padahal ini loh Mas, plot twistnya. Kayak kemarin kan Pakistan sama Afghanistan lagi ribut nih. Padahal di kampus orang Pakistan sama Afghanistannya baik-baik aja. Kayak lagi apa? Baik banget. Kayak lagi ribut. Kayak ribut mulu sih itu kayak. Iya, ribut mulu kan di berita-berita kan. Tapi orang Pakistan sama Afghanistannya di AIU bersahabat. Makanya negara-negara kayak Afghanistan, Pakistan yang itu tuh teman-teman kamu tadi kalau dia nggak ada di AIU, itu berita-berita negaranya jelek-jelek semua. Yang terekspos kalau nggak keributan, kerusuhan, bahkan aku korban perang. Sama orang Afghanistan, temanku namanya Hikmat. Dia itu jualan saffron. Aku bantuin dia promosiin saffron dia. Dia bawa dari Afghanistan, dijualin di AIU dengan harga yang murah. Saffron berapa di sini? Enggak tahu deh. 500-an kan? Kayaknya. 200 ke atas kan? Aku beli 3 karena untuk mamaku di rumah, keluargaku di rumah. Itu gimana ketika kamu tergabung di mereka, aktif di mereka? Aku pertama sebenarnya belum ke PPI-nya sih. Rata-rata orang mana?
Maksudnya orang Indonesia beragam sih pasti. Banyak beragam ya? 38 provinsi ada. Oh ada semua? Enggak didominasi sama dia, satu suku gitu? Enggak dong. Kan ada ketuanya nih ada ketuanya. yang ngontrol. Jadi aku dulu belum ke PPI Malaysia, belum ke PPI Dunia. Karena aku jurusan media communication, aku tuh orangnya, aku udah tahu mau ini, jadi aku langsung ke daerah yang aku suka. Ya. Jadi aku bro, ke coba PPI TV PPI dulu. kita lihat ada YouTube-nya nggak bro? Ada dong. Ayo, PPI lanjut. Dunia, PPI TV. Nah aku dulu tergabung di PPI TV Malaysia. Ada PPI TV? Ada. Jadi kita di sana sharing tentang how to get scholarship, the daily life di Malaysia gimana, plot twist lucu di Malaysia, gitu. Terus aktif di PPI TV Malaysia, foundernya Bang Rizza ternyata tertarik mungkin sama aku kayak Bin gabung ya di PPI Dunia, TV Dunia. Jadi aku naik lah jadi produser di PPI TV Dunia. Sama itu jadi ketemunya gimana? juga. Maksudnya? Abang Rizanya kan di Jerman. Iya, benar. Online cuma dong. Online. Jadi kita meeting online. Nyesuaiin waktu juga yang seru tuh kayak misalkan nih PPI TV Malaysia. Ini yang dunia. Wih 37.000 bro. Iya. Coba cek videonya. Boleh. Semua tuh negara-negara. Gempa dahsyat hantam Maroko. Ini tapping gininya gimana? Iya, itu kan presenter kita di daerah itu. Dia ditugasin di sana. Jadi setiap negara itu ada kameramen sama ada presenternya. Serius? Iya, jadi videonya dikirim Google Drive, dikirim ke editor. Ada editornya? Ada dong. Wah, keren. Namanya juga TV. Keren. Jadi sebelum ditayangin, produsernya lihat dulu nih, ini layak nggak? Ya kelayakannya ya gimana qualification PPI TV aja sih. Kamu pernah ada foto ketemu sama teman-teman PPI TV? Ada dong, aku kan yang bikin film, aku produsernya. Coba kita cek lagi berita-beritanya ya. Wah, seru-seru men ini men. Iya. Wah, jadi tentang isu-isu dunia. Surya. Berita teratasnya tentang perang semua lagi. 2 minggu. Yang kiri. Karena lagi isu kan akhir-akhir ini. Oh, ini kayaknya news ya. Iya. Serangan di Rusia, apa penyebabnya? Memanasnya Palestina dan Israel. Dan itu pastinya presenternya yang di daerah itu. Di daerah itu. Iya, jadi beritanya valid orang yang di sana. Yang tadi misalnya tentang Maroko. Ya, orang yang di Maroko. Yang ada di Maroko. PPI Indonesia yang ada di Maroko. Keren. Dan ini diseleksi loh, nggak semua orang bisa jadi presenter sama produser. Pasti. Kita interview dulu. Gimana proses perekrutannya? Itu seru. Aku pernah alhamdulillah gimana dikasih. dari kamu kuliah nih kan kamu maksudnya gini, kalau orang di luar negeri kuliah sambil minum ya. Silakan. Kalau orang kuliah di luar negeri ya common lah ya. Kupu-kupu kuliah pulang. Ordinary gitu maksudnya biasa. Iya nggak kupu-kupu juga tapi kayak kuliah terus aktif kampus selesai gitu. Tapi ini kan ada karyanya gitu loh. Ada sesuatu yang kamu buat. Itu gimana prosesnya sampai akhirnya pastinya kita harus pintar dulu manajemen waktu. Dan kamu inisiatif ingin gabung emang? Iya, aku orangnya kayak gini. Aku kayak gini. Orang tua aku udah bilang, organisasi itu penting, tapi kuliah yang utama. Karena mau kayak gimana pun ijazah menjadi jembatan kita kan. Jadi aku udah punya visi misi. Kalau misalkan IPK aku sambil puter bro. Iya. IPK aku udah di atas 3,5. Ya. Ini meskipun agak rendah ya. Iya tuh, reporter PPI TV Suriah. Jadi dia PPI di Suriah. Orang Indonesia yang lagi di Suriah. Gitu. Tapi aku kalau jadi dia bangga sih. Iya, pastinya bangga apa ya? Sih. Ini kan buat portofolio mereka juga kan. Siaran di personal Suriah. Personal branding juga. Diangkat lewat PPI TV Dunia. Ini footage-nya dari mana ya? Ya mungkin mereka ini ada ini sih. Orang lari. Coba cari berita yang jangan perang deh. Coba. Coba deh cari yang ringan-ringan deh. Kenapa perang? Daily life, how to get scholarship. Sorry ya, kita bukannya gimana sama PPI TV nih, tapi kenapa 2 berita awalnya tentang perang? Karena lagi isu. Oke, balikin lagi ceritanya. Jadi aku punya visi misiku, kalau IPK aku udah di atas 35, aku boleh ikut organisasi. Di diriku aku ngomong aku ngomong ke diriku sendiri. Tapi kalau enggak tembus 3,5, I will not join anything. Until I get, until I get. Dan alhamdulillah I can achieve. Makanya aku udah berani tanggung jawab sama diri aku. Berarti kalau kamu udah bisa manage akademik kamu, then you going through the non-academic activity. Makanya aku pertama gabung di PPI TV. Karena sebelum berangkat tuh aku pengen banget di PPI TV tuh nggak tahu karena mungkin udah passionnya di bidang media ya. Betul. Akhirnya aku pertama kali jadi reporter di PPI TV Malaysia. Terus naik jadi produser di PPI TV Dunia. Iya, undangannya gimana? Maksudnya kamu seleksi nyari dulu pastinya. Atau ada yang ngajak? Karena kan kita ada platform Instagram, Facebook kan di sana kan dari kakak-kakak yang pengurus tahun yang atas bakal share nih perekrutan pengurus PPI TV Dunia. Kita apply lewat situ.
Terus itu apa tuh namanya, kita ini Kak Dinda. Ini kalau nggak salah aku deh produsernya. Inside Campus. Iya. Reporter. Ini mah nge-vlog, bro. Iya. Kenapa reporter nge-vlog begini? Tapi seru memang. Coba deh PPI TV Coba Bintang Astiana yang itu aku. Kita buka yang bintang. Ini mah nge-vlog, bro. Atau lanjut. Mau buka YouTubeku juga boleh. Nanti terakhir. Lanjut lagi. Jadi kayak gitu. Jadi aku pas udah tanggung jawab responsibility with myself, aku join PPI TV dan alhamdulillah selesai di PPI TV aku lanjut ke PPI Malaysia dan dunia. Jadi aku orangnya bukan yang zurgut ngambil semua kayak gitu, aku nggak mau. Aku satu-satu dulu selesain. Karena ini amanah kan. Dan aku totalitas, aku nggak mau gabung tapi nothing to do. Apa ya? Cuma kayak nempel nama. Aku nggak suka yang kayak gitu. Di diri aku sendiri. Jadinya selesai 1 tahun ini PPI TV Malaysia, tahun kedua aku PPI TV dunia. Selesai PPI TV dunia aku gabung PPI Malaysia. Selesai PPI Malaysia aku gabung di PPI dunia. Dan di PPI di dunia aku waktu itu nggak daftar sebagai pengurus, but I selected to become brand ambassador. Oh dia PPI, ya PPI dunia. Ditarik, you selected as brand. Ini siapa bro? Nah ini kan teman-teman kita di Mesir nih, mahasiswa kedokteran di Mesir. Kalau kayak gini ya kan, siaran juga nggak deg-degan. Oh iya. Kemarin keren sih. Asli keren. Boleh deh buka kayak PPI TV Malaysia bintang gitu. Coba. Mau lihat aku ikutan. Kita lihat. Asli sini keren sih. Dan yang nonton tuh ada di 3.000 gitu. Iya. Maksudnya terbayar. Monetize sudah. Pasti. Udah capek-capek. Maksudnya kan siaran di Suriah kalau yang nonton 200 ya ampun. Kan ada tim marketingnya Mas. Ada tim marketingnya. Ada humasnya, jadi pas udah rilis tim humas yang share. Dan itu semuanya adalah mahasiswa aktif. Pastinya dong. Kan terpilih untuk masuk PPI Wah, TV. Keren. Ya foundernya Bang Rizza nih, keren banget. Thank you banget Bang Rizza, keren. Bang Rizza sekarang kerja di Jerman. Ya, dia sama istrinya. Istrinya juga aktif, dia kalau nggak salah istrinya lulusan PPI Tiongkok. Dan kerennya mereka ketemu di PPI TV Malaysia berjodoh. Jadi banyak terlalu kisah cinta pun ada di PPI TV ini ya. Wah seru. Aku jujur baru tahu sih. Jadi maksudnya ini kan hal yang nggak bisa didengar. Dan bahkan PPI TV sekalipun aku baru dengar sekarang. Oh alhamdulillah, gitu, kita promosi berarti. Iya gitu, ini hal yang berarti pelajar-pelajar Indonesia di luar sana aktif kita memang di luar tapi semuanya kita berkontribusi untuk negeri Indonesia. Ini kok. Coba, bro. Iya. Udah nemu lagi bro. Nah kita putar. Sip. Nih ini aku di kampus di EAU. Kenapa tuh kuliah gratis di Malaysia. Gimana caranya? Jadi ini ada 5 beasiswa. Ini Kak Ugi, mahasiswa Indonesia juga. Tapi kamu dari pakaian udah orang Malaysia banget ya? Asik, ya udah menyesuaikan. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Biar gak kelihatan beda gitu ya. Iya. Tuh waktu itu waktu masih jadi reporter. Dalam program Vlog as a Student. Alat-alatnya di provide dari siapa? Enggak, kita sendiri. Handphone kita. Tapi nanti editornya. Misalkan kan aku di Malaysia, mungkin yang terpilih editornya orang Suriah atau orang Malaysia, ya udah dikirim aja lah Google Drive. Everything is canggih right now kan. Gak ada yang apa ya? Gak ada hal yang tidak. Gak ada hal yang membuat kita tidak kreatif di dunia ini dengan semua kecanggihan yang ada kan. Wah gokil kan, keren. Iya, dan yang aku suka di PPI TV ini, aku ngerasa kayak ini nih bisa jadi salah satu platform untuk meyakinkan orang tua gitu loh. Banyak kan nggak usah lah nak jauh-jauh gitu. Mungkin dengan ada PPI TV orang tua bisa kebuka, oh gini loh kegiatan di luar. Maksudnya ini kan akhirnya jadi satu statement bahwa kalau kita belajar di luar punya bakat kan gini, ada orang salah satu ketakutan orang belajar di luar adalah tidak bisa mengembangkan bakatnya. Homesick. Mungkin susah beradaptasi. Terus juga misalnya punya bakat di bidang apa, agak susah nih buat masuk ke ranah mancanegara. Ternyata ada PPI TV yang mewadahi. Ada satu quotes mama aku yang selalu aku ingat sampai kini. Mamaku kan suka nanam dan di belakang rumah kita ada pohon pisang. Mamaku selalu bilang, batang pisang itu akan bertumbuh ketika anak itu dipisahkan sama induknya dari bataknya. Jadi harus ditebang, harus dipisahin buat berkembang untuk jadi tunas-tunas baru. Keren. Begitu juga manusia, nak. That's my mom quotes. Gitu. Aku yang bersyukurnya papa mamaku tuh open minded. Walaupun papa mamaku lulusan SMA kok nggak PNS juga. Nggak ada masalah. Nggak jadi masalah. Tidak ada yang salah. Matakna sekolah. Betul. Itu kalau dalam bahasa Sunda itu yang penting mah sekolah bro. Yang penting sekolah itu membentuk struktur dan kerangka pikir kita. Itu. Dan kamu sampai di akhir ini di EAU
apa kesan yang paling kamu dapat plus juga selama menjadi awardee dari beasiswa Basnas? Alhamdulillah. Aku yang paling suka banget karena aku maksimal dalam memanfaatkan apa yang aku terima. Baik itu dari beasiswa Basnas sendiri ataupun Al-Bukhari Foundation. Oh iya. Kan kita double nih dapatnya. Benar. EAU sama Basnas. Yeah. Aku selalu bertekad sampai aku datang itu aku selalu ngingatin diri aku sendiri. Karena reminder terpenting ada dari kita kan. Aku selalu bilang, Bin, kamu datang pakai uang zakat. Dan ini duit umat. Betul. Kamu nggak bisa kamu jangan macam-macam. Jadi yang kamu bawa ini amanah loh, amanah Indonesia. Jadi lakukan yang terbaik apa yang bisa kita berikan. Nggak bisa untuk orang banyak, untuk keluarga. Nggak bisa untuk orang banyak, untuk diri sendiri. Yeah. Kalau bahasa orang kita Sumatera itu nggak bisa memperbagus, jangan merusak jadilah. Itu loh. Apa tuh? Prinsipnya. Maksudnya kalau kamu nggak bisa memperbaiki sesuatu, ya udah jangan ngerusak. Oh benar. Gitu, at least kan. Tapi alhamdulillah tahun pertama aku udah dapat achievement. Karena yang paling penting di luar negeri itu circle kita siapa. Karena circle itu benar-benar ngebawa diri kita mau kemana arah kita gitu. Dan alhamdulillah lebih dari 15 prestasi udah aku raih di Alhamdulillah. Benar itu kalau nggak salah di bahasa Inggris juga, if you cannot fix it, you can't broke it gitu. Don't broke it ya kan, kalau nggak salah kayak gitu kan. Kalau gitu. Lo if you cannot fix it then don't broke it. Then don't broke it, benar. Kalau kita nggak bisa memperbaikinya, ya jangan dirusak gitu kan. Apalagi kalau di swalayan ditambah. Kalau nggak bisa memperbaiki dan membeli, jangan dirusak. Biasanya gitu kan. Iya, jadi aku yang juga suka karena aku membawa nama Bengkulu di EAU. Jadi Bengkulu kan mungkin masih ada banyak berapa orang Bengkulu? Ada 3 orang Bengkulu. Ada di kelasku 2 juga. Yeah. Ya. Jadi aku ngingetin promosiin juga. Kalau di Indonesia itu bukan hanya Bali, Jakarta, tapi ada Bengkulu di sana. Benar. Dan alhamdulillah karena aku orangnya hobi lomba dan alhamdulillah menang. Jadi yang orang ingat ketika orang mendengar nama Indonesia, yang orang ingat Bintang Astiana. Asik. Gitu. Benar. Oh, Indonesia bintang gitu. Dan kamu Bintang Bengkulu gitu. Iya, dan kamu menguatkan kebengkuluan kamu itu ya. Iya, harus. Karena kalau bukan kita siapa lagi? Iya sih, benar sih. Tapi memang cara masuk paling gampang untuk kenal dengan sesama orang Indonesia tuh dari budaya asli kita sih. Iya. Sepintar apapun kita bahasa Inggris. Betul. Gitu. Kalau nggak punya ada. Kalau nggak punya kekuatan terhadap daerah tuh kita nggak bisa bergaul kan. Makanya di EAU itu ada 5 core value, adab, akidah, akhlak, amanah, amalan. Jadi kalau kita harus berkehidupan dengan 5 core value EAU tadi. Beradab itu penting, berakhlak, jujur, integritas, dan sudah melakukan itu amanah. Balikin lagi ke masyarakat. Kayak BUMN EAU ya, ada kayak Al-Bukhari. Iya, makanya. Gitu. Tapi ini pertanyaan yang selalu aku tanyain ke bintang tamu spesialku, ke Bintang Cinta Zakat. Masya Allah, alhamdulillah. Apa makna berbagi buat Bintang? Menurut aku kesuksesan itu ketika kita bisa mensukseskan orang lain. Lewat berbagi tadi kan. Ya, karena ketika kita sukses, tapi kita sendiri, impactnya untuk kita. Tapi ketika kita bisa sukses berbagi lewat zakat tadi, kita bisa berbagi dan mensukseskan orang lain. Itu definisi suksesku. Kayak Basnas, kayak zakat gitu kan. Zakat ada untuk membantu orang-orang yang kalangan kebetulan yang kurang mampu. Dan Basnas waktu itu membantu aku banget karena ekonomi keluargaku lagi down banget. Orang tuaku kan petani, kebun. Jadi waktu itu kebun karet sawit turun kan di zaman 2019 karena nggak tahu lah politik Indonesia. I don't want to say about that. Tapi waktu itu orang tuaku memang lagi anjlok banget. Dan alhamdulillah Allah ganti lewat aku dapat beasiswa. Dan di dapat beasiswa pun aku berusaha untuk cari uang masukan, kayak jadi brand ambassador dari salah satu produk. Aku kirim uangnya ke rumah, walaupun sebenarnya orang tua aku nggak mau minta, tapi aku ngerasa kayak mama aku di Malaysia menghasilkan loh gitu. Benar. Itu aja sih, satisfied untuk membuktikan ke orang tua tadi kan. Iya, benar. Dan orang tua kita juga selalu merasa ternyata anakku berbakat, anakku berprestasi walaupun di negeri orang. Iyalah. Dan membawa nama Indonesia. Nama Indonesia ada di PPI TV gitu, bro, keren banget. Dan Bintang, senang banget ya kamu udah bisa main ke sini. Makasih juga Mas. Kapan rencana balik ke Malaysia? Ini sebenarnya aku udah harus balik. Dari podcast ini di taping kamu harus balik. Sebenarnya kemarin aku harus balik, tapi demi Basnas aku cancel. Keren. Demi hari Senin ke Basnas. Iya, Bintang sehat-sehat ya. Siap, semoga makasih banyak kita juga ketemu Mas. lagi. Siap. Dan happy graduation. Glad to see you too. Di bulan Desember. Thank you so much. Bye-bye. Bye-bye.